Bab 201, Metodeku, Chen Qingfeng. Baru saja terjadi kesalahpahaman. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu wajah mereka seperti badai salju, tidak memperlambat langkahnya saat dia terus berjalan mendekati Guo Brothers. Ya, tentu saja itu salah paham. Guo Zi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Guo Zi memiliki perawakan yang gemuk. Ditambah dengan senyumnya yang kuat, penampilannya sangat menarik untuk dilihat. Benar sekali, kakak Xiaolong. Saat adikmu menikah dengan keluarga Guo, kita semua adalah saudara. Guo Fei tertawa, kita adalah satu keluarga. Benar, satu keluarga. Guo Zi menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, Huang Xiaolong berdiri sekitar 3 meter dari mereka, memperhatikan kepanikan dan ketakutan yang tergambar di wajah saudara-saudara itu. Dia mencibir tetapi tidak sampai ke matanya, apa kata-kata yang kalian gunakan sebelumnya? Seorang bajingan kecil dari keluarga Huang yang bau ingin memasuki keluarga Guo kita. Atau apakah telingaku bermasalah dan salah dengar? Wajah Guo Zi dan Guo Fei mendung seperti langit gelap. Di hadapan orang banyak yang menyaksikan, Guo Zi tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul wajahnya sendiri dengan keras. Kemudian dia tersenyum ramah pada Huang Xiaolong, mulutkulah yang bermasalah, aku salah bicara. Xiaolong bro, aku harap kamu tidak menyimpan dendam apapun karena ini. Guo Fei mengikuti langkah Guo Zi, menguatkan dirinya, ia mengangkat tangan dan menamparkan wajahnya sendiri tanpa ampun. Setelah itu, ia memaksakan diri untuk tersenyum pada Huang Xiaolong, itu benar, saudara Xiaolong, kau murah hati dan murah hati, tentu saja kau tidak akan keberatan dengan hal-hal kecil seperti ini, kan? Ketika orang-orang di sekitar melihat kedua Guo bersaudara, Guo Zi dan Guo Fei menamparkan wajah mereka sendiri, ada perasaan ironi yang tidak masuk akal. Namun Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya kepada mereka, sayangnya, menjadi murah hati bukanlah sesuatu yang aku praktikkan, oleh karena itu, sampai di sini, Huang Xiaolong mengangkat kedua tangannya pelan-pelan, dan fluktuasi energi ki pertempuran yang menakutkan terkumpul di tengah telapak tangan Huang Xiaolong. Wajah Guo Brothers berubah pucat, mereka segera mundur ke belakang dengan panik. Tepat pada saat itu, terdengar suara berwibawa bergemuruh, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Diikuti oleh suara siulan angin saat dua sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Ketika Guo bersaudara melihat para pendatang baru, wajah mereka berseri-seri. Huang Xiaolong mengambil ki pertempuran yang berputar di telapak tangannya. Kemudian, pandangan semua orang menjadi kabur saat dua lelaki tua berpakaian jubah hitam muncul di jalan, yang satu memiliki alis putih yang sangat panjang dan mencolok sedangkan yang lainnya benar-benar memiliki iris berwarna putih. Guo Zi dan Guo Fei bergegas mencari tempat aman di samping kedua lelaki tua itu, pelayan Chen, pelayan Lu. Mereka berdua adalah Kekaisaran Duan Ren, pengurus Guo Family Manor. Guo Manor memiliki 4 pengurus utama, dan juga 4 ahli besar. Yang mempunyai alis putih panjang adalah pelayan Chen Qingfeng, dan lelaki tua dengan iris putih adalah pelayan Lu Yifan. Tuan muda, apakah kalian baik-baik saja? Chen Qingfeng mengangguk ke arah Guo Zi dan Guo Fei saat dia bertanya. 4 pelayan utama keluarga Guo memegang kedudukan tinggi, karenanya mereka tidak perlu memberi hormat seperti penjaga dan pelayan lainnya ketika bertemu Guo Zi dan Guo Fei. Mendengar ini, Guo Zi langsung tersentak. Jarinya menunjuk Huang Xiaolong dengan mata yang penuh racun, dia meraung, untungnya kedua pengurus datang tepat waktu, kalau tidak, kita akan dibunuh oleh bajingan ini. Bajingan-bajingan ini hampir saja menghancurkan tenggorokan kita tadi. 2 pengurus, kalian benar-benar harus menghabisinya di sini. Guo Fei segera menambahkan. Jangan bunuh mereka. Tangkap dia dan kedua anjing tua itu, serahkan sisanya pada kami. Guo Zi tiba-tiba menyela, menunjuk ke arah Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Jika Huang Xiaolong mati begitu saja, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian yang membara dalam hatinya. Mengingat adegan sebelumnya saat ia diangkat ke udara dengan lehernya di depan umum, penghinaan itu membuat sorot mata Guo Zi yang dingin memuncak. Tatapannya menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, berharap ia bisa menggerogoti daging mentahnya. Belum lagi saat dia dan saudaranya memohon belas kasihan dari Huang Xiaolong, mereka bahkan sampai menamparkan wajah mereka sendiri. Guo Zi menyentuh pipinya yang terasa nyeri menusuk di bawah kulit. Demi keselamatannya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menamparkan tadi. Chen Qingfeng dan Lu Yifan mengamati 3 orang di sisi lain, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Tenanglah tuan muda, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Lu Yifan menatap kelompok Huang Xiaolong dan berkata dengan penuh percaya diri dan dingin. Chen Qingfeng menyeringai sambil menatap Huang Xiaolong, bocah kecil, ini pertama kalinya seseorang berani menyakiti tuan muda keluarga Guoku di kota Kekaisaran Duan Ren. Apakah kalian akan menyerahkan diri atau kalian ingin aku bertindak? Pada titik ini, Chen Qingfeng membual, terus terang, aku harap kalian memilih untuk menyerah karena jika aku bertindak, kalian akan sangat menderita. Kerumunan orang pun bergerak, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Aku tidak menyangka Chen Qingfeng dan Lu Yifan dari Guo Manor akan datang sendiri. Huang Xiaolong telah menemui jalan buntu sekarang. Pelayan Chen Qingfeng adalah seorang prajurit Xiantian Ordo ke-9. Huang Xiaolong ini benar-benar terlalu sombong dan sembrono. Aku mendengar beberapa rumor yang mengatakan bahwa belum lama ini di Institut Duan Ren, dia benar-benar memerintahkan bangsawan muda tak berperasaan untuk berlutut dan meminta maaf. Sudah berapa hari, namun dia sudah memprovokasi keluarga Guo. Menyinggung keluarga Guo dan Yao, tidak peduli seberapa hebat bakatnya, semuanya sia-sia. Sebagian besar pakar di kerumunan menggelengkan kepala, sedangkan generasi muda yang iri dengan bakat Huang Xiaolong bersorak gembira dalam hati. Huang Xiaolong berdiri tak bergerak,
Udara bergema dengan kata-katanya yang dingin saat dia menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Jika kalian semua bertindak seperti anjing, berlutut seperti anjing, dan menggonggong seperti anjing beberapa kali, lalu nyahlah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Dalam sepersekian detik kata-kata Huang Xiaolong bergema di jalan, kerumunan itu pecah dalam kerusuhan. Terdengar suara tertahan kaget dan para prajurit menggelengkan kepala mereka lebih jelas saat mereka menghujani Huang Xiaolong dengan tatapan kasihan. Menurut pendapat mereka, mereka telah melihat banyak anak muda yang sombong dan arogan, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang sembrono dan sombong seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya surga. Namun, hal ini membuat Guo Zi dan Guo Fei yang menonton dari samping senang. Mereka sangat menyadari metode pelayan Chen Qingfeng, dia sangat kejam. Suatu kali, saudara-saudara itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Chen Qingfeng menyiksa musuh sampai dia hampir mati tetapi tidak sekarat. Mengingat kejadian itu, bulu kuduk mereka merinding. Perkataan Huang Xiaolong pasti membuat Chen Qingfeng marah, dan begitu Chen Qingfeng marah, Huang Xiaolong akan mati dengan menyedihkan. Tepat seperti yang diprediksi kedua bersaudara itu. Tekanan mengerikan meledak dari Chen Qingfeng, meningkat pesat. Niat membunuh yang dingin meledak dari tubuhnya. Langit cerah di atas tiba-tiba menjadi gelap, lalu potongan-potongan salju berwarna hitam melayang turun. Para penonton di keempat penjuru segera mundur lebih jauh. Bajingan kecil, tampaknya kau tidak mengerti caraku, Chen Qingfeng. Katanya dengan suara yang senada dengan salju hitam yang turun, akan kuberitahu apa yang akan kau alami. Akan tetapi, sebelum dia dapat menepati perkataannya, sebuah jejak telapak tangan raksasa turun dari kehampaan di atasnya, menutupi seluruh langit bagaikan gunung kuno yang perkasa, menghantam kepala Chen Qingfeng. Suara ledakan menggema di udara yang menyebabkan seluruh jalan berguncang. Batu marmer cerah yang kuat retak dan hancur. Tirai debu dan pasir menutupi jalan. Ketika awan debu tebal menghilang, yang muncul di pandangan mereka adalah Chen Qingfeng, datar seperti panekuk, tertanam beberapa meter di dasar jalan. Sebuah kawah raksasa berbentuk manusia pun tercipta. Semua orang memandang kawah berbentuk manusia itu dengan kagum, termasuk Chen Qingfeng yang ada di dalam kawah itu. Pada saat berikutnya, semua orang menghirup udara dingin sambil menatap Zhao Su. Baru saja, Zhao Su yang menyerang. Guo Zi dan Guo Fei yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus tentang bagaimana Chen Qingfeng akan menyiksa Huang Xiaolong, sekarang tercengang menatap lubang besar di jalan. Chen Qingfeng yang tenang, memancarkan dominasi ke 8 arah, bahkan tidak punya energi untuk kentut. Kedua saudara Guo tercengang di tempat. Bab 202, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 202, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Qingfeng, seorang ahli Xiantian Orde ke-9, terguling seperti panekuk di jalan. Orang yang berdiri di samping Chen Qingfeng, dan orang yang sama yang datang bersama Chen Qingfeng, Lu Yifan, merasakan seolah-olah angin dingin yang mengerikan menderu di udara. Punggungnya terasa dingin karena angin dingin. Dia, dengan kekuatan puncak Xiantian tingkat 8 yang mendominasi, benar-benar merasakan lapisan bulu kuduk berdiri di kulitnya. Pada saat ini, tatapan Zhao Su beralih. Lu Yifan yang merinding merasa seolah-olah kakinya ditendang oleh seekor banteng yang kuat. Kedua kakinya gemetar, hampir membuatnya jatuh berlutut. Lidah Lu Yifan tercekat. Setelah mengucapkan, berulang-ulang dalam waktu yang lama, ia masih belum bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk mengucapkan kata, senior, hingga selesai. Ketika Lu Yifan hendak meneriakkan bagian akhir kata itu, Zhao Su tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan raksasa yang begitu kuat hingga tampak menutupi separuh langit muncul di atas kepala Lu Yifan. Lu Yifan menatap telapak tangan raksasa yang melayang di atasnya, wajahnya berubah pucat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, penglihatannya menjadi gelap, diikuti oleh ledakan keras. Lu Yifan hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat sesaat sebelum benturan menghantamnya seperti gunung dewa kuno. Suara tulang patah terdengar saat suara remuk menyelimuti tubuhnya. Dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Pada detik-detik terakhir sebelum Lu Yifan kehilangan kendali atas kesadarannya, ia tiba-tiba teringat pada adegan di mana Chen Qingfeng dibanting menjadi panekuk di hadapannya, dicap di trotoar jalan. Ketika Lu Yifan mengalami nasib yang sama seperti Chen Qingfeng, diratakan menjadi panekuk dan mencium jalan, orang banyak di sekitarnya sekali lagi menarik napas dingin. Dua pengurus utama keluarga Guo baru saja diratakan dengan mudah oleh seseorang yang terlihat seperti sedang menepuk lalat. Keheningan memenuhi jalan yang biasanya ramai dan ramai. Cara orang banyak memandang Zhao Su dipenuhi dengan keheranan dan ketakjuban. Pria parubaya yang sederhana dan kekar di belakang Huang Xiaolong ini sekuat ini. Dia dengan mudah menghadapi Chen Qingfeng, dan Lu Yifan, separuh pengurus utama keluarga Guo. Hanya ahli Xiantian tingkat ke-10 yang sangat dekat dengan tingkat keberadaan mengerikan berikutnya yang dapat melakukan hal seperti ini. Huang Xiaolong menatap dua kawah besar berbentuk manusia dan Chen Qingfeng serta Lu Yifan yang tak sadarkan diri di dalamnya, ekspresinya menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang sama seperti sebelumnya. Berbalik, dia tidak lupa untuk berurusan dengan saudara Guo Zi dan Guo Fei. Namun, Guo Zi dan Guo Fei sama-sama menatap dua kawah berbentuk manusia di jalan dengan ekspresi bodoh di wajah mereka. Sambil menatap Chen Qingfeng dan Lu Yifan, tak satu pun dari mereka menyadari Huang Xiaolong mendekat. Baru setelah dia bergerak hingga jarak 2 meter dari mereka, mereka merasakan hawa dingin yang membunuh terpancar dari tubuh Huang Xiaolong, mengguncang mereka keluar dari linglung. Keduanya tiba-tiba menoleh, dan ketika mereka melihat Huang Xiaolong berada dalam jarak 2 meter dari mereka, hati mereka terasa seperti tertusuk jarum beracun. Guo Zi dan Guo Fei melompat mundur secara refleks. Xiaolong bro. Wajah Guo Zi berubah pucat pasi, seperti tertutup debu tebal. Lidahnya seperti menempel di langit-langit mulutnya, tidak ada kata-kata yang bisa diucapkannya.
Kakak Xiaolong. Huang Xiaolong menyeringai saat dia melangkah mendekati kedua saudara itu. Apa kau yakin maksudmu bukan, bajingan kampungan? Ketika Chen Qingfeng dan Lu Yifan baru saja tiba, setiap kalimat yang keluar dari mulut kedua bersaudara itu selalu mengandung kata-kata, bajingan kampungan. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tidak, kami. Guozi membuka mulutnya ingin mencari alasan, tetapi dia bingung harus mulai dari mana. Bisakah dia menggunakan alasan yang sama dan mengklaim mulutnya bermasalah, bahwa dia salah bicara? Guo Fei tersenyum semanis mungkin, saat itu kami terlalu bersemangat, bingung, dan tidak waras. Itulah sebabnya kata-kata yang tidak pantas keluar, itu hanya omong kosong. Itu benar, omong kosong. Saudara Xiaolong, kita satu keluarga, bagaimana mungkin kami memanggilmu bajingan? Pada titik ini, wajah Guo Fei menegang dan dia dengan cepat menamparkan mulutnya sendiri. Tidak, saudara Xiaolong, aku tidak bermaksud begitu. Huang Xiaolong sudah berjalan ke arah mereka dan berhenti, berdiri diam. Pada saat berikutnya, tangan Huang Xiaolong terayun keluar dan menamparkan dua orang di seberangnya. Jejak tangan 5 jari membakar wajah kedua bersaudara itu. Kita satu keluarga, ulang Huang Xiaolong, suaranya sedingin es. Guozi dan Guo Fei merasakan sakit yang membakar di wajah mereka, namun mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, mereka tersenyum dan setuju, iya, kita satu keluarga. Namun, saat jawaban itu keluar dari bibir mereka, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya dan menamparnya lagi. Jejak tangan 5 jari berwarna merah lainnya menandai wajah Guo Zi dan Gui Fei. Kita satu keluarga, Huang Xiaolong bertanya lagi dengan dingin. Setelah ditampar 2 kali oleh Huang Xiaolong, sisi kiri dan kanan wajah saudara-saudara itu menjadi sangat bengkak sehingga kepala mereka tumbuh hingga ukuran seperti kepala binatang mitos. Tidak, kami bukan keluarga. Pengucapan yang keluar dari mulut mereka kurang tepat. Begitu mereka selesai mengatakan itu, telapak tangan Huang Xiaolong berbalik, menghantam tepat di dada mereka berdua dan membuat mereka terpental. Jejak telapak tangan hitam pekat muncul di dada Guo Zi dan Guo Fei. Jeritan melengking dari roh-roh jahat terdengar dari jejak telapak tangan itu sendiri. Enyahlah, gerutu Huang Xiaolong. Mendengar Huang Xiaolong mengucapkan kata, enyahlah, seperti telinga Guo Zi dan Guo Fei mendengar alunan melodi dari surga. Setelah merangkak dengan keempat kakinya untuk bangkit dari tanah, mereka berlari menyelamatkan diri. Tak satu pun dari mereka sempat memikirkan Chen Qingfeng, Lu Yifan, atau jejak telapak tangan hitam aneh di dada mereka. Penonton ternganga saat melihat kecerobohan kedua bersaudara itu dalam bangkit dan berlari. Baru setelah kedua siluet yang melarikan diri itu menghilang, kerumunan itu mengalihkan fokus mereka. Rasa hormat memenuhi mata mereka saat mereka melihat Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Fei Hou. Huang Xiaolong menatap orang-orang di kerumunan, dan tatapannya membuat mereka yang berasal dari generasi muda bangsawan dan keluarga besar yang sebelumnya bersorak-sorai mundur tanpa sadar karena takut. Detik berikutnya, mereka semua berlarian dengan sendirinya. Tuan muda, apakah Anda? Zhao Su datang dan bertanya. Tidak perlu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhao Su, tetapi orang-orang yang menertawakan kemalangan orang lain tidak pernah kekurangan. Huang Xiaolong tidak mungkin menghukum setiap orang dari mereka. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong sambil melihat Chen Qingfeng dan Lu Yifan yang tergeletak di jalan. Baik, Tuan muda. Kelompok Huang Xiaolong yang berjumlah 3 orang meninggalkan tempat kejadian, diusir oleh rasa takut di mata kerumunan. Ketika kelompok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, barulah jalanan menjadi riuh. Setelah itu, Huang Xiaolong tidak lagi berminat untuk berjalan-jalan, jadi mereka kembali ke Southern Hill Estate. Tak lama setelah Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate, saudara Guo Zi dan Guo Fei yang berlari kembali dengan panik juga telah mencapai Guo Mansion. Saat kaki mereka melewati ambang pintu, teriakan, "Ayah, selamatkan kami!" bergema di halaman mansion. "Ayah, selamatkan kami!" Teriakan mereka yang memekakkan telinga membuat para ahli di rumah besar itu waspada. Saat itu, Guo Siwen sedang berdiskusi dengan kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue, tentang lelang jutaan harta karun kota kekaisaran yang dijadwalkan akan berlangsung bulan depan. Ketika mendengar suara kedua putranya, Guo Zi dan Guo Fei, konsentrasinya terpecah. Ia bangkit dari kursinya dan langsung menuju pintu masuk utama istana. Kepala pelayan Zhang Yue segera berdiri juga dan mengikuti di belakang Guo Siwen. Ketika Guo Siwen mencapai pintu aula utama, dia melihat wajah mereka membengkak seukuran kepala babi dan bekas telapak tangan hitam gelap di dada mereka. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, Guo Siwen bergegas keluar dan membentak dengan marah, apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memukul putra-putranya, Guo Siwen. Dan terlebih lagi, dengan luka yang begitu parah. Ayah! Melihat ayah mereka, Guo Zi dan Guo Fei berteriak lebih sedih lagi, berlari menghampiri ayah mereka. Bicaralah, apa yang terjadi? Bentak Guo Siwen. Itu Huang Xiaolong. Bajingan itu memukul kita. Guo Zi berkata, ayah tidak bisa membiarkan bajingan Huang Xiaolong lolos begitu saja. Huang Xiaolong. Guo Siwen terkejut. Bab 203, masalah ini tidak akan diampuni sesederhana itu. Ya, itu Huang Xiaolong. Sela Guo Fei. Guo Siwen menatap kepala pelayan Zhang Yue dengan ekspresi bingung. Nama Huang Xiaolong terdengar asing di telinganya. Zhang Yue melangkah maju sedikit, menjelaskan kepadanya, Huang Xiaolong adalah pemenang pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Patriark pergi untuk beberapa waktu, jadi kamu tidak punya kesan apa-apa tentangnya. Beberapa waktu lalu, Guo Siwen pergi keluar untuk mengurus beberapa urusan di cabang luar Million Treasure House dan baru saja kembali baru-baru ini.
Karena sibuk dengan urusan keluarga setiap hari, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Namun, dengan identitasnya, dia tidak perlu mengikuti kejadian seperti pertempuran kota kekaisaran dengan saksama. Di matanya, pertempuran kota kekaisaran tidak lebih dari sekadar permainan untuk anak-anak. Peringkat pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Kerutan kecil muncul di dahi Guo Siwen, kudengar anak kecil keluarga Xie Putih, juga ikut serta tahun ini. Ya, benar, dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Xie Putih dari keluarga Xie juga ikut ambil bagian. Zhang Yue menjawab dengan hormat. Namun, di babak terakhir, Xie Putih kalah dari Huang Xiaolong. Bakat Huang Xiaolong ini sungguh menakjubkan, dia memiliki jiwa bela diri kembar yang luar biasa. Apa, jiwa bela diri kembar yang luar biasa? Guo Siwen tercengang. Ya, dan kedua roh bela dirinya yang luar biasa adalah naga ilahi purba. Yang satu adalah naga hitam, dan yang lainnya adalah naga biru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Zhang Yue menambahkan. Naga biru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata Guo Siwen menyipit tanpa alasan. Ayah, di jalan tadi Huang Xiaolong mempermalukan kita, hampir menghancurkan tenggorokan kita. Guo Zi dengan cepat menyela, kita tidak bisa membiarkan bajingan Huang Xiaolong itu pergi. Guo Siwen menatap mereka berdua. Tiba-tiba, dia menepukkan kedua telapak tangannya, mengeluarkan dua bola api yang berputar-putar ke dada mereka. Jejak tangan hitam pekat yang ditinggalkan Huang Xiaolong di tubuh mereka menghilang dengan cepat. Merasakan nyeri di dada mereka menghilang, Guo Zi dan Guo Fei sangat gembira. Di mana Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Siwen bertanya pada Zhang Yu, pergi dan panggil mereka ke sini. Ya, Patriark, Zhang Yue menjawab dengan hormat. Mendengar ini, keraguan yang tidak enak terlihat di wajah Guo Zi saat dia berkata, Ayah, pelayan Chen Qingfeng dan Lu Yifan, tadi, mereka. Katakan saja, kerutan di dahi Guo Siwen semakin dalam. Guo Zi hampir melompat keluar dari kulitnya, kami bertemu Huang Xiaolong di jalan, kemudian, kedua pengurus itu juga datang. Mereka masih di sana sekarang. Mereka masih di sana. Guo Siwen dan Zhang Yue bingung. Keduanya tidak dapat memahami makna di balik kata-kata itu. Menjadi pusat perhatian Guo Siwen dan Zhang Yue, Guo Fei tergagap menjelaskan, kedua pengurus, Chen Qingfeng dan Lu Yifan, terluka. Mereka masih terbaring di sana. Aku tidak yakin apakah mereka masih hidup. Apa? Guo Siwen dan Zhang Yue berseru kaget dengan mata terbelalak. Chen Qingfeng dan Lu Yifan terluka dan masih tergeletak di jalan, dan kedua bersaudara itu tidak yakin apakah mereka masih hidup atau mati. Guo Zi dan Guo Fei menundukkan kepala, terlalu takut menghadapi ekspresi Guo Siwen. Apakah ada pengawal di samping Huang Xiaolong? Guo Siwen bertanya dengan nada masam. Ya, salah satu pengawal Huang Xiaolong. Guo Zi bergegas menjawab, menggambarkan fitur wajah Zhao Su kepada ayahnya. Ketika Guo Zi selesai, Guo Siwen dan Zhang Yue saling bertukar pandang. Bagaimana pengawal Huang Xiaolong melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Guo Siwen mengajukan pertanyaan lain. Pengawal Huang Xiaolong melambaikan tangannya sekali dan sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, menghantam Chen Qingfeng dan Lu Yifan. Kemudian, kedua pengurus itu langsung terkubur di tanah. Kata Guo Fei. Apa, maksudmu pihak lain hanya menggunakan satu lambaian tangannya? Guo Siwen dan Zhang Yue terkejut sekali lagi. Benar, pengawal itu hanya menggunakan satu gerakan. Guo Fei menjawab dengan jujur. Suasana di aula besar itu tiba-tiba menjadi stagnan. Guo Siwen mondar-mandir, dan tak seorang pun berani bersuara. Setelah waktu yang terasa lama, Guo Zi berjalan mendekat dan bergumam hati-hati, Ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini dimaafkan. Guo Siwen menatap kedua putranya, kata-katanya diucapkan perlahan melalui bibirnya, tentu saja kami tidak akan membiarkan masalah ini dimaafkan begitu saja. Dia, sebagai penerus keluarga Guo yang diakui, telah mempermalukan dan melukai kedua putranya di depan umum. Di mana wajah keluarga Guo jika dia membiarkan masalah ini begitu saja? Pada saat itu, Zhang Yue juga melangkah maju, Patriark, jika pihak lain hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan dengan parah, maka kemungkinan besar dia adalah ahli puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, seseorang yang sangat dekat untuk menembus alam Sein. Guo Siwen mencibir, memangnya kenapa kalau dia adalah ahli Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10? Cahaya kejam berkedip di matanya saat dia berkata, bahkan jika dia adalah ahli Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10, dia berani melukai anakku. Hanya ada satu akhir, kematian. Kematian, aura yang kuat keluar dari tubuh Guo Siwen. Pada saat yang sama di Yao Manor, ekspresi Yao Fei sangat muram saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Siapa nama pria parubaya yang melukai Chen Qingfeng dan Lu Yifan? Beberapa saat kemudian, Yao Fei bertanya. Seorang pria parubaya berjubah nila maju ke depan, menurut penyelidikan bawahan ini, dia bernama Zhao Su. Pria yang menanggapi adalah tangan kiri dan kanan Yao Fei, namanya Xiao Teng. Zhao Su, Yao Fei mengulangi nama itu. Xiao Teng bergerak mendekat, lalu menambahkan, bangsawan muda, Zhao Su ini mungkin sudah sangat dekat untuk mencapai alam Sein. Sepertinya, kematian Jinmu dan Zhang Fei ada hubungannya dengan orang Zhao Su ini. Yao Fei mencibir, puncak akhir Ordo ke-10 Xiantian. Tidak heran Huang Xiaolong begitu sombong. Tuan muda, mengenai Huang Xiaolong, haruskah kita? Xiao Teng ragu-ragu. Seorang ahli tingkat akhir Xiantian Ordo ke-10. Keluarga Yao kita memiliki fondasi yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, apakah kita akan takut pada seorang pemula yang masih awam? Yao Fei mencibir, terlepas dari identitas apa yang dimiliki Huang Xiaolong, orang-orang yang telah menyinggung perasaanku akan menderita konsekuensi yang sama, yaitu mati dengan menyedihkan.
Terus kirim orang untuk mengawasi pergerakan Huang Xiaolong. Ya, bangsawan muda, jauh di dalam malam yang sunyi. Huang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya. Adegan Lilu dibawa pergi sekali lagi terputar dalam pikirannya. Ao Baixue, buku-buku jarinya memutih saat dia memikirkan kata-kata yang diucapkan Ao Baixue. Hanya tersisa 7 tahun lagi sebelum pemilihan murid Dewa Templar berikutnya. Dan salah satu syarat untuk menjadi murid Dewa Templar adalah mencapai Ordo Xiantian ke-10. Ordo Xiantian ke-10. Betapapun hebatnya bakat Huang Xiaolong, dan secepat apapun kecepatan kultivasinya, tidak mungkin ia bisa maju ke Xiantian Ordo ke-10 dalam 7 tahun. Apakah tidak ada cara lain? Alis Huang Xiaolong saling bertautan. Yang berdaulat. Tiba-tiba, suara Zhao Su terdengar. Masuklah. Huang Xiaolong menenangkan dirinya dan menjawab. Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu dariku? Zhao Su bertanya setelah dia masuk. Zhao Su, apakah kau tahu metode apapun yang dapat membantuku menembus ke tahap ke-10 Xiantian dalam waktu 7 tahun? Huang Xiaolong bertanya langsung. Mendengar ini, Zhao Su menghela napas dalam hati. Dia dapat dengan mudah melihat maksud dari penguasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Su berkata, penguasa, tidak ada cara lain, kecuali. Kecuali apa? Huang Xiaolong berputar dan matanya berbinar. Kecuali jika penguasa dapat menghabiskan waktu berkultivasi di alam ilahi, kata Zhao Su. Dunia ilahi. Huang Xiaolong terdiam sesaat sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Hanya Dewa Templar yang mengetahui terowongan ruang angkasa untuk memasuki dunia ilahi, dan menurut apa yang dijelaskan Zhao Su sebelumnya, diperlukan beberapa ahli Sein Ordo ke-10 puncak akhir yang bekerja sama dengan susunan kuno sebelum terowongan dapat dibuka. Lalu, entah dari mana, sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Su dan dia berkata, ada cara lain, mungkin bisa. Bab 204, kalau begitu nama keluargaku bukan Guo. Mungkin ada jalan. Huang Xiaolong tertegun sejenak, lalu kegembiraan menguasai dirinya. Jalan apa? Gunung Sumi yang saleh. Zhao Su terdengar berwibawa mendengar usulan itu. Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong mengulanginya dengan linglung. Saat berikutnya, cahaya tajam melintas di matanya, menyiratkan Gunung Sumi yang saleh yang sama di daftar harta karun surgawi. Zhao Su mengangguk, benar, keajaiban nomor 1 yang berada di puncak daftar harta karun surgawi. Gunung Sumi yang saleh memiliki kekuatan mistis yang sangat unik dan menghasilkan cairan yang disebut ramuan Buddha geosentris. Jika seseorang dapat menelan ramuan Buddha geosentris, kultivasi mereka akan berkembang secepat seekor kuda jantan yang terbang sejauh 1000 li dalam sehari. Jika saya harus menebak harta karun menakjubkan apa di antara surga dan bumi yang dapat membantu penguasa menerobos ke Ordo ke-10 Xiantian dalam waktu sesingkat mungkin, maka itu pasti Gunung Sumi yang saleh. Gunung Sumi yang saleh. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Zhao Su melanjutkan, untuk menaklukkan Gunung Sumi yang saleh, orang itu harus memiliki 2 roh bela diri dengan bakat luar biasa yang sama, dan salah satunya harus setidaknya tingkat 13 atau lebih. Secara kebetulan, Yang Mulia, Anda adalah seseorang dengan 2 roh bela diri dengan bakat luar biasa yang sama, dengan salah satunya adalah naga biru di atas tingkat 13. Huang Xiaolong mengangguk. Matanya bersinar terang saat suaranya terdengar serius. Namun, kudengar Gunung Sumi yang saleh hanya muncul 1 kali beberapa juta tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Ini adalah titik yang paling krusial. Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki 2 roh bela diri yang sama berbakatnya dan memenuhi persyaratan untuk menaklukkan Gunung Sumi yang saleh dengan salah satu roh bela dirinya yang berada di atas tingkat 13, dia bahkan tidak tahu di mana Gunung Sumi yang saleh itu berada. Bagaimana dia akan mendapatkannya? Sebenarnya, bawahan ini punya gambaran kasar tentang di mana Gunung Sumi yang saleh itu berada. Zhao Su tiba-tiba merilis beberapa berita yang tak terduga dan menggemparkan. Apa? Mata Huang Xiaolong membelalak lebar karena kejadian yang mengejutkan itu. Zhao Su menganggukkan kepalanya, beberapa tahun yang lalu, bawahan menemukan kemungkinan lokasi Gunung Sumi yang saleh dari kitab suci Buddha kuno. Jika saya tidak salah, Gunung Sumi yang saleh seharusnya berada di Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Mata Huang Xiaolong berbinar. Di benua angin salju, ada 17 kerajaan. Kekaisaran Buddha terberkati jelas merupakan salah satu dari 3 kekaisaran terkuat di antara ke-17 kekaisaran. Namun, Kekaisaran Buddha terberkati terletak di titik paling selatan benua angin salju, jaraknya dari Kekaisaran Duanren tidak main-main. Ya, Gua Buddha milik Kekaisaran Buddha yang terberkati. Zhao Su membenarkan. Meskipun begitu, sedikit keraguan muncul. Yang mulia, Gua Buddha ini adalah Gua Suci Kekaisaran Buddha yang terberkati. Untuk memasukinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Zhao Su telah menduga keberadaan Gunung Sumi dari kitab suci Buddha kuno, Gua Buddha dijaga ketat oleh banyak ahli karena keberadaannya yang agung sebagai Gua Suci di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Ini juga merupakan salah satu alasan yang membuat Zhao Su tidak pergi ke Gua Buddha. Tentu saja, alasan sebenarnya mengapa Zhao Su tidak bersikukuh mengejar Gunung Sumi yang suci adalah karena ia tidak memiliki 2 jiwa bela diri yang sama hebatnya, sehingga peluangnya untuk menaklukkan harta karun nomor 1 dalam daftar harta karun surgawi pun sirna. Karena tidak ada peluang, maka tidak ada gunanya ia pergi ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Kekaisaran Buddha yang terberkati, Gua Buddha. Alis Huang Xiaolong berkerut erat. Sekarang setelah keberadaan Gunung Sumi yang saleh diketahui, Huang Xiaolong merasa lega. Namun, ternyata itu ada di Gua Buddha Kekaisaran Buddha yang terberkati. Yang berdaulat. Beberapa saat kemudian, Zhao Su memanggil dan menarik Huang Xiaolong kembali ke masa kini setelah melihat betapa tenggelamnya dia dalam pikirannya yang kacau. Huang Xiaolong terbangun dari pikiran-pikiran yang berkelana dalam kepalanya.
Apakah Yang Mulia sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gua Buddha Kekaisaran Buddha terberkati sekarang, atau? Tanya Zhao Su. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kita bicara lagi nanti. Bahkan jika tidak lebih dari 1 tahun, perjalanan dari Kekaisaran Duanren ke Kekaisaran Buddha terberkati akan memakan waktu setidaknya 8 hingga 9 bulan jika mengandalkan kecepatan Huang Xiaolong saat ini. Selain itu, mencapai Kekaisaran Buddha terberkati tidak berarti dia bisa begitu saja masuk ke gua suci mereka. Jadi, akan lebih baik jika dia terlebih dahulu menemukan mutiara jiwa mutlak di Institut Duanren sebelum berpikir untuk mendapatkan Gunung Sumi yang saleh. Mutiara jiwa absolut mungkin kurang baru dibandingkan dengan Gunung Sumi yang ilahi, tetapi terlepas dari itu masih merupakan harta karun surgawi yang berada di peringkat keempat. Menaklukkan mutiara jiwa absolut dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Selanjutnya, Huang Xiaolong mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zhao Su yang berkaitan dengan Gunung Sumi yang suci dan Kekaisaran Buddha yang terberkati, yang dijawab Zhao Su sejujur yang ia bisa dengan sedikit pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, Zhao Su hanya menduga bahwa Gunung Sumi yang suci itu berada di Gua Buddha berdasarkan kitab suci Buddha yang pernah dilihatnya. Mengenai lokasi tepatnya, Zhao Su tidak punya kecenderungan apapun. Kata, besar, tidak cukup untuk menggambarkan Gua Buddha di Kerajaan Buddha terberkati dengan tepat, karena ukurannya beberapa kali lebih besar dari lapangan Duanren. Bahkan jika Huang Xiaolong berhasil memasuki Gua Buddha, menemukan Gunung Sumi yang saleh sendiri akan terbukti menjadi tugas yang sulit. Tidak lama kemudian, Zhao Su pergi. Setelah Zhao Su pergi, Huang Xiaolong sekali lagi merenung. Rencananya sekarang adalah menaklukkan mutiara jiwa mutlak secepat mungkin dan kemudian bergegas ke Kekaisaran Buddha terberkati. Kendati demikian, entah itu mutiara jiwa absolut atau Gunung Sumi yang ilahi, Huang Xiaolong bertekad untuk mendapatkannya. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihannya. Malam telah berlalu. Keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate, langsung menuju ke lapangan divisi dalam sambil membawa Golden Token bersamanya. Rencananya adalah melanjutkan perburuan yang sama yang telah dilakukannya selama beberapa minggu terakhir, mencoba merasakan kehadiran Absolute Soul Pearl melalui Linglong Tracer Pagoda dan God Binding Ring. Tetapi ketika para mahasiswa Institut Duanren yang lewat melihat Huang Xiaolong, emosi yang mereka simpan secara diam-diam terhadapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ada rasa hormat, schadenfreude, kecemburuan, dan bahkan kekaguman. Berita tentang Huang Xiaolong yang mengubah Guo Brothers menjadi orang-orang bodoh berwajah babi telah menyebar ke setiap sudut institut. Meskipun status Guo Zi dan Gui Fei tidak sehebat Duan Wuhen, Yao Fei, dan beberapa keluarga super lainnya, keberadaan mereka dianggap sama. Namun, keduanya telah dihajar habis-habisan hingga tidak dapat dikenali lagi. Huang Xiaolong mengabaikan tatapan aneh yang ditujukan padanya dan berkeliaran santai di dalam divisi dalam sepanjang hari. Malam tiba lagi. Melihat waktu, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi hari ini, berencana untuk kembali ke Southern Hill Estate dan kemudian melanjutkan pencarian besok. Namun, saat Huang Xiaolong melangkah keluar dari lapangan divisi dalam, sekelompok orang di kejauhan bergegas menghampirinya. Mereka dipimpin oleh duo Guo Zi dan Guo Fei yang telah dipukuli habis-habisan oleh Huang Xiaolong sehari sebelumnya. Saat Guo Zi, Guo Fei, dan gengnya melesat bagaikan badai salju, semua murid lainnya menjauh dari mereka. Melihat Guo Zi dan Guo Fei datang menjemputnya, Huang Xiaolong mencibir dan tidak bergerak. Dia berdiri diam di tempat yang sama, menyambut kedatangan mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kelompok Guo Zi segera mencapai Huang Xiaolong dan menyebar dalam pengepungan. Baru sehari berlalu dan kepala bengkak berwajah babi milik saudara-saudara itu sudah pulih sebagian besar, mungkin karena efek ajaib dari beberapa obat mahal. Anjing kecil Huang, dengan anjing tua Zhao Su yang tidak ada di sisimu, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Guo Zi terkekeh sinis, tawanya berubah menjadi penuh kebencian. Matanya penuh dengan kebencian saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Oh benarkah? Nada suara Huang Xiaolong menurun. Melihat reaksi acuh tak acuh Huang Xiaolong, amarah dalam hatinya meledak. Sebuah jari menunjuk Huang Xiaolong, dia hampir berteriak, Huang Xiaolong, dasar anjing kampung. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini dan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu, maka nama keluargaku bukanlah Guo. Ayo, serang, aku ingin anjing kampung ini diberi pelajaran. Pastikan saja dia tidak mati di tempat. Guo Zi meraung, memberi isyarat kepada anteknya dengan lambaian tangannya. Tepat ketika antek-antek Guo Zi dan Guo Fei hendak bergerak, sebuah suara malas, lambat namun berwibawa berteriak, tunggu. Saudara Guo tak dapat menahan diri untuk berhenti. Siapa yang berani ikut campur dalam urusanku? Mendengar seseorang berbicara dan mengganggunya, dia membentak dan berbalik. Bab 205, apakah kamu baik-baik saja? Bab 205, apakah kamu baik-baik saja? Guo Zi berbalik untuk melihat orang yang berbicara dan tubuhnya langsung menegang. Kemarahan di wajahnya menghilang seperti kepulan asap tetapi dia gagal tersenyum. Seseorang yang mengenakan jubah kuning keemasan yang disulam dengan 8 naga kuning perkasa melangkah ke arahnya. Orang itu tidak lain adalah Duan Wuhen, dan dia memiliki sekelompok siswa terbaik di institut di belakangnya. Para antek yang berdiri di belakang Guo Zi dan Guo Fei menjadi pucat pasi karena ketakutan saat melihat Duan Wuhen. Mereka segera memberi hormat salam kepada Yang Mulia Pangeran Kekaisaran kedua. Ekspresi Duan Wuhen tampak dingin saat dia berhenti di depan Guo Zi. Apa yang baru saja kamu katakan? Rasa takut dan gentar timbul dalam hati saudara-saudara dan antek-anteknya. Kesalahpahaman? Itu adalah kesalahpahaman, maksudnya, tadi adalah kesalahpahaman. Guo Zi memaksakan senyum sambil melambaikan tangannya dengan panik, aku tidak menyadari itu kamu. Jika aku tahu, bagaimana mungkin aku berani?
Aku tidak akan. Dia memang merasa suara itu terdengar familiar, tetapi dia tidak mengaitkannya dengan Duan Wuhen. Jika dia benar-benar tahu sebelumnya, bahkan jika dia sedang berhadapan dengan rasa sakit batu empedu, dia tidak akan berani membentak Duan Wuhen. Tatapan mata Duan Wuhen seperti pisau tajam saat menyapu wajah kedua bersaudara itu. Di hadapan wajah Guo Zi dan Guo Fei yang menakutkan, dia berjalan mendekat dan berhenti di depan Huang Xiaolong. Di hadapan Huang Xiaolong, ekspresi Duan Wuhen berubah drastis bagaikan siang dan malam. Ia lalu bertanya kepada Huang Xiaolong sambil tersenyum lebar, "Saudara Xiaolong, apakah kamu baik-baik saja?" "Saudara Xiaolong, kamu baik-baik saja." Semua orang di sekitar merasakan seperti disambar petir surgawi dari surga ke-9, setiap orang menjadi linglung dan kaku. Mata Guo Zi dan Guo Fei membelalak kaget saat mereka menatap pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhen dengan tak percaya. Apa yang baru saja dikatakan pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhen? "Kakak Xiaolong." Dia benar-benar memanggil Huang Xiaolong, "Kakak." Suara Duan Wuhen terdengar lagi, "Mereka tidak membuatmu takut, kan?" Tepat saat pertanyaan itu keluar, Duan Wuhen bergegas menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, maksudku adalah, apakah mereka mengganggumu?" Menyaksikan sikap bingung Duan Wuhen saat berusaha menjelaskan kepada Huang Xiaolong, Guo bersaudara merasa lutut mereka menjadi sangat lemah seolah-olah mereka mau pingsan. Sementara itu orang-orang lain di sekitarnya, termasuk para murid terbaik yang datang bersama Duan Wuhen tercengang, wajah mereka ternganga. Situasi apa ini? Duan Wuhen adalah pangeran kekaisaran kedua kekaisaran Duan Ren, dan Huang Xiaolong. Jika membandingkan identitas, Huang Xiaolong hanyalah seorang mahasiswa baru biasa di institut itu. Pikiran semua orang menjadi kosong, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi di depan mereka. "Aku baik-baik saja," kata Huang Xiaolong pada Duan Wuhen. Pada saat berikutnya, orang banyak melihat Duan Wuhen nampaknya bernapas lega mendengar jawaban Huang Xiaolong. Awalnya, Duan Wuhen ingin memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan, "bangsawan muda," sesuai perintah ayahnya, Kaisar Duan Ren, tetapi Huang Xiaolong khawatir akan terlalu mengejutkan jika orang lain mendengarnya. Oleh karena itu, ia menyarankan Duan Wuhen untuk memanggilnya saudara ketika di depan umum. Meski begitu, itu cukup untuk mengguncang Guo Zi dan Guo Fei sampai ke akar-akarnya. "Saudara Xiaolong, menurutmu, bagaimana sebaiknya kita menghadapi mereka?" Tatapan mata orang banyak tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah Huang Xiaolong, sementara Huang Xiaolong menatap Guo Zi dan Guo Fei, menyebabkan hati kedua bersaudara itu menegang karena gelisah. Huang Xiaolong melangkah perlahan ke arah saudara-saudara yang menakutkan itu. Huang. Guo Zi panik, tergagap saat mencoba berbicara namun tidak ada kata yang tepat. Bagaimanapun, Duan Wuhen memanggilnya saudara, dan sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk memanggil Huang Xiaolong, saudara, seperti yang dilakukan Duan Wuhen. Guo Fei tidak bernasib lebih baik dari Guo Zi. Berhenti di depan mereka, kata-kata Huang Xiaolong dingin, "Aku sudah memberimu kesempatan kemarin." Wajah Guo Zi dan Guo Fei yang sudah pucat pasi pun memudar. Namun, pada saat berikutnya Guo Zi tiba-tiba berlutut sambil menangis, "Saudara Xiaolong, ini salah kami. Tolong beri kami kesempatan lagi." Baiklah, kami tidak akan berani melawanmu lagi di masa depan." Guo Fei pun mengikuti dan berlutut, memohon dengan putus asa. "Sayang sekali, sudah terlambat." Suara dingin Huang Xiaolong memotong tangisannya. Guo Zi dan Guo Fei membeku, lalu ketika mereka ingin mengatakan sesuatu lagi, telapak tangan Huang Xiaolong bergerak cepat dan menghantam dada mereka. Guo bersaudara meratap saat tubuh mereka melengkung di udara lalu jatuh ke tanah, berguling hingga menabrak dua pohon tua yang tampak 100 meter jauhnya. Suara, ledakan, yang memekakkan telinga terdengar, kedua pohon kuno itu bergetar dan bergoyang seolah-olah hendak tumbang. Beberapa saat kemudian, kedua pohon kuno itu roboh dan menimpa, tepat kedua orang yang ada di bawahnya. "Tuan muda," teriak antek-antek Guo bersaudara. Namun, saat mereka bergegas keluar untuk membantu, niat pedang yang mengerikan menebas jalan mereka, memotong celah panjang dan tipis di tanah. Para antek itu melompat mundur dengan cepat karena takut. Niat pedang yang mengerikan itu berasal dari Duan Wuhen. Sambil menarik tangannya, Duan Wuhen berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani mendekat, mati saja." Mati, karena itulah tidak ada satupun antek Guo Brothers yang berani maju. "Laut Kiku," saudara Guo yang terjepit di bawah dua pohon kuno tiba-tiba berteriak melengking. Serangan telapak tangan Huang Xiaolong tadi menyerang dengan akurat dan telah memengaruhi Laut Qi mereka, menghancurkan mereka. Laut Qi adalah tempat penyimpanan dan pengumpulan Qi pertempuran di dalam tubuh. Jika Laut Qi hancur, konsekuensi yang merusaknya tidak sulit dibayangkan. Pada titik ini, orang banyak akhirnya menyadari bahwa Laut Qi Guo Zi dan Guo Fei telah lumpuh. Hasil ini meningkatkan ketakutan yang muncul di antara para antek bersaudara itu. Bahkan saat dia melihat Guo Zi dan Guo Fei yang menjerit, wajah Huang Xiaolong tidak terganggu. Udara mematikan memenuhi area itu. "Saudara Xiaolong, kita." Pada saat ini, Duan Wuhen datang dan bertanya. "Ayo pergi." Duan Wuhen tertegun, tetapi dalam hati, dia menghela napas lega. Dia mengira Huang Xiaolong benar-benar akan membunuh kedua Guo bersaudara. Identitas Guo Zi dan Guo Fei berbeda dari murid keluarga Guo pada umumnya. Jika keduanya benar-benar mati, masalah yang terjadi selanjutnya tidak akan mudah diselesaikan. Baru setelah Huang Xiaolong dan Duan Wuhen pergi, antek-antek Guo Zi dan Guo Fei bergegas ke sisi mereka dan membawa mereka pergi untuk mencari bantuan. Tak lama kemudian, berita tentang Laut Qi Guo Zi dan Guo Fei yang dihancurkan oleh Huang Xiaolong telah menyebar seperti hutan belantara di Institut Duan Ren. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini telah mengguncang institut seperti tsunami.
Kau tidak salah dengar, Pangeran Kekaisaran kedua benar-benar memanggil Huang Xiaolong sebagai saudara. Siapakah identitas asli Huang Xiaolong ini? Bukankah mereka mengatakan dia berasal dari keluarga kecil di kerajaan Luotong? Dan pengawalnya, Zhao Su, sebenarnya adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat dekat dengan alam Sein. Sekarang Laut Qi Guozi dan Guo Fei telah hancur, aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Guo. Suara-suara diskusi bergema di hampir setiap sudut Institut Duanren. Seiring berjalannya waktu, keluarga-keluarga besar Kekaisaran Duanren juga datang untuk menerima berita ini. Rumah Yao. Mendengar laporan Xiao Teng, Yao Fei juga sedikit terkejut, tetapi itu bukan karena Huang Xiaolong menghancurkan Laut Qi Guozi dan Guo Fei. Sebaliknya, itu karena Duan Wuhen memanggil Huang Xiaolong sebagai saudara. Bangsawan muda, tampaknya identitas Huang Xiaolong ini tidak sesederhana itu. Xiao Teng menyinggung topik yang menggantung di udara. Bahkan dengan identitas dan status Duan Wuhen, dia sebenarnya telah memanggil Huang Xiaolong sebagai saudara. Siapapun akan menduga ada sesuatu yang lebih dari identitas Huang Xiaolong. Yao Fei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapan itu, bukankah lebih bermakna seperti itu? Akan sangat membosankan jika semua orang lemah dan tidak berguna. Sudah sampai mana keadaan keluarga Huang sekarang? Yao Fei tiba-tiba bertanya. Mereka seharusnya tiba di kerajaan Grand Beginnings dalam 2 hari lagi. Jawab Xiao Teng. Kerajaan awal yang agung. Cahaya bersinar di mata Yao Fei. Bab 206, Paviliun Suci. Bab 206, Paviliun Suci. Yao Fei merenung dalam diam selama beberapa saat, lalu tangannya memberi isyarat kepada Xiao Teng untuk mendekat dan mengatakan sesuatu kepadanya. Baik, Tuan Muda, tenang saja. Xiao Teng menjawab dengan hormat atas instruksi Yao Fei. Dengan lambaian tangannya yang lain, Xiao Teng mundur. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam Guo Mansion, wajah Guo Siwen tampak sangat muram saat dia melihat kedua putranya digendong kembali. Niat membunuh yang menakutkan muncul dengan kuat di dalam hatinya. Huang Xiaolong. Guo Siwen menggertakkan giginya dan kemudian mengeluarkan raungan murka yang tiba-tiba. Para ahli keluarga Guo di aula utama menggigil ketakutan. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga Guo mengalami kemarahan tingkat ini dari Guo Siwen. Semua tetap diam, mengurangi kehadiran mereka semampunya. Ini bahkan termasuk Zhang Yue, kepala pelayan keluarga Guo. Ada kemarahan yang terpendam dalam hati Zhang Yue, hasrat membara untuk membantai. Guo Zi dan Guo Fei adalah tuan muda keluarga Guo, tetapi seseorang cukup berani untuk menghancurkan Laut Qi mereka, melumpuhkan mereka. Ini adalah penghinaan bagi Guo Mansion, provokasi yang nyata. Jelaslah pihak lain tidak menempatkan seluruh Guo Mansion di mata mereka. Huang Xiaolong ini terlalu berani. Hari ini, keluarga Guo telah menjadi topik pembicaraan setelah makan malam dan lelucon bagi banyak keluarga besar Kekaisaran Duanren. Sebagai kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue juga sangat marah dengan Huang Xiaolong. Patriark, apakah kita harus memberitahu leluhur tentang masalah ini? Beberapa saat kemudian Zhang Yue berjalan mendekat dan bertanya. Tatapan mata Guo Siwen dingin penuh kebencian, ayah sedang berlatih secara tertutup di saat genting ini dalam upaya untuk masuk ke alam Sein. Jangan beritahu dia tentang masalah ini. Ya, Patriark, jawab Zhang Yue. Ia ragu-ragu sebelum melanjutkan, adik perempuan Huang Xiaolong, Huang Min, memiliki perjanjian pertunangan dengan tuan muda Guo Tai. Patriark, masalah ini. Bertunangan, Guo Siwen mencibir, aturlah agar surat rahasia ini sampai ke tangan adik laki-lakiku, Si Yuan. Katakan padanya untuk membatalkan pertunangan bocah nakal Guo Tai itu. Adik perempuan Huang Xiaolong, bahan murahan seperti dia ingin memasuki keluarga Guoku. Zhang Yue menerima surat rahasia itu dan menghormati instruksi Guo Siwen. Dia kemudian bertanya, lalu, bagaimana dengan Huang Xiaolong? Kali ini, ayah pasti akan berhasil menerobos ke alam suci, jawab Guo Siwen dingin, setelah ayah keluar, kita akan berurusan dengan Huang Xiaolong dan Zhao Su sekali dan untuk selamanya. Patriark itu bijaksana. 3 hari berlalu, keluarga besar dan super lainnya yang tengah menanti pembalasan cepat dan heboh dari keluarga Guo terhadap Huang Xiaolong berharap menyaksikan tontonan bagus, tetapi yang mengejutkan mereka adalah keluarga Guo tidak mengambil tindakan apapun. Semuanya tenang dan damai. Jawaban ini membuat mereka yang menunggu tercengang. Perusahaan sejuta harta karun yang dikelola oleh keluarga Guo adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar Kekaisaran Duanren dengan cabang di seluruh wilayah Kekaisaran Duanren. Dengan kekayaan yang tak terbayangkan dan fondasi yang sudah berusia hampir 1000 tahun, perusahaan itu hanya sedikit di bawah hegemoni keluarga Xie dan Yao. Namun ketika kedua Laut Qi tuan muda mereka hancur, mereka malah bertahan dalam diam. Ini sungguh tidak seperti gaya keluarga Guo dalam menangani segala sesuatunya. Bahkan jika mempertimbangkan bahwa Huang Xiaolong adalah saudara seperjuangan dengan Pangeran Kekaisaran kedua Duan Wuhen, tetap saja tidak masuk akal bagi keluarga Guo untuk bersikap begitu tenang. Bahkan kentut pun tidak terdengar. Singkatnya, reaksi keluarga Guo terlalu tidak normal. Tanpa mempedulikan bisikan-bisikan di sekitarnya dan bagaimanapun keluarga Guo ingin bereaksi, Huang Xiaolong tiba di Institut Duanren hampir seperti jarum jam untuk berkeliaran dengan santai di sekitar lapangan divisi dalam, mencoba menangkap keberadaan mutiara jiwa mutlak hingga larut malam sebelum kembali ke perkebunan Southern Hill. Kemudian, ia memicu cincin pengikat dewa dan sekali lagi memasuki medan perang kuno untuk melanjutkan latihannya. 3 hari berlalu dan tidak ada panen sama sekali, dia masih gagal merasakan lokasi mutiara jiwa absolut. 10 hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Malam itu Huang Xiaolong berdiri di tengah halaman, alisnya sedikit berkerut seraya berpikir keras. Setengah bulan telah berlalu, dan dalam setengah bulan ini dia hampir menjelajahi setiap inci area divisi dalam. Dia bahkan pergi sampai ke asrama wanita.
Namun, dia tidak dapat merasakan reaksi apapun yang terkait dengan mutiara jiwa absolut. Tidak ada. Mungkinkah, mutiara jiwa absolut tidak ada di dalam Institut Duanren? Pikiran Huang Xiaolong bercabang. Saat itu, sebuah pikiran menyambar benaknya bagai kilat. Ada satu tempat di Institut Duanren yang tidak dikunjunginya. Paviliun Suci. Paviliun Suci adalah zona terlarang Institut Duanren. Paviliun Suci merupakan ruang yang dibuka oleh para ahli alam suci di Institut Duanren. Namun, Paviliun Suci ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki Huang Xiaolong dengan santai bahkan dengan token emas Kaisar Duanren karena Paviliun Suci hanya dibuka satu kali setiap tahun. Untuk membukanya, semua ahli alam suci dari Institut Duanren akan menyatukan kekuatan mereka. Di dalam Paviliun Suci terdapat energi spiritual suci yang bermanfaat bagi kultivasi ki pertempuran seseorang. Dan setiap kali dibuka, hanya 10 siswa Institut Duanren yang dikirim ke dalam untuk berkultivasi selama 1 bulan. Paviliun Suci. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia memanggil Zhao Su, memberitahunya bahwa pada perjalanan berikutnya ke Istana Kekaisaran Duanren, ia harus memberitahu Duanren bahwa Huang Xiaolong ingin masuk dan melihat-lihat saat Paviliun Suci dibuka nanti. Sebagai pendiri Institut Duanren, Kaisar Duanren dapat menunjuk 3 orang murid untuk memasuki Paviliun Suci guna berlatih setiap tahun sedangkan 7 nama sisanya dibagi di antara 7 keluarga besar, keluarga Xie, keluarga Yao, keluarga Guo, keluarga Yan, keluarga Zhao, dan keluarga Chen. Pagi-pagi sekali, Zhao Su kembali dari Istana Kekaisaran Duanren dan melaporkan kepada Huang Xiaolong bahwa dia telah menyampaikan masalah itu kepada Kaisar Duanren. Duanren tentu saja setuju. Dia juga menyertakan informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Huang Xiaolong. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong mengulanginya pada dirinya sendiri. 2 bulan kemudian adalah waktu pembukaan Paviliun Suci berikutnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak punya pilihan lain selain menunggu selama 2 bulan, karena bahkan Duanren tidak dapat mengubah waktunya sesuka hatinya. Karena itu, Huang Xiaolong menunggu dengan sabar sambil berlatih, menanti pembukaan Paviliun Suci dalam waktu 2 bulan. Pada hari ini, Huang Xiaolong sedang berlatih ilmu pedang Asura di halaman ketika Fei Hou tiba-tiba masuk dan melaporkan, Yang Mulia, rumor menyebar cepat di kota Kekaisaran yang menyatakan bahwa Guo Xiyuan dari keluarga Guo baru saja mengumumkan pembatalan pertunangan Guo Tai dengan nona muda. Mendengar ini, Huang Xiaolong menghentikan latihannya. Suhu di matanya turun tajam, apakah Guo Xiyuan yang mengumumkannya secara langsung? Begitulah, menurut rumor yang beredar. Fei Hou menjawab dengan hormat. Pergi dan pastikan apakah Guo Xiyuan mengatakannya dengan mulutnya sendiri. Suara Huang Xiaolong terdengar dingin, juga, cari tahu apa tanggapan Guo Tai terhadap ini. Baik, Yang Mulia, Fei Hou menjawab dengan hormat lalu melangkah mundur. Setelah Fei Hou pergi, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong menebas. 2 bunga pantai lain yang mempesona mekar dalam kemegahan yang memukau, menghilang sebelum orang bisa melihatnya. Beberapa saat kemudian, sebuah batu besar di halaman terdekat hancur menjadi debu batu. Saat ini, latihan Huang Xiaolong termasuk menanamkan efek ethereal palm ke dalam serangan Flower of the Outer Shore, membuatnya semakin tak terduga, kuat, dan tak dapat dipertahankan. Melawan Huang Xiaolong saat ini, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Xiantian Orde kedua awal atau pertengahan, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Huang Xiaolong berlatih di halaman, mengulang gerakan dari Tempest of Hell, Thirst of Asura, Urat of the Nether King, State of Abundant Lightning, dan Flower of the Outer Shore lagi dan lagi. Huang Xiaolong akhirnya berhenti beberapa jam kemudian dan mengembuskan ki busuk, sambil berpikir dalam hati, tampaknya aku akan segera dapat mulai berlatih jurus ke-6. Bunga dari pesisir lainnya telah mencapai titik puncaknya. Pada saat ini Fei Hou, yang pergi untuk menyelidiki rumor tersebut, kembali dan melaporkan kepada Huang Xiaolong, Tuan, kami telah memperbarui informasi. Telah dipastikan bahwa Guo Xiyuan sendiri yang mengumumkan berita tersebut, tetapi Guo Tai tidak setuju. Ini membuat ekspresi Huang Xiaolong berubah sedikit menjadi lebih baik. Pertama, jangan biarkan nona kedua tahu tentang hal itu. Huang Xiaolong mengingatkan dengan suara serius. Baik, Yang Mulia, kata Fei Hou, kamu mundur dulu. Huang Xiaolong meminta maaf. Fei Hou mengangguk dan sekali lagi meninggalkan halaman. Dalam 7 bulan lagi, kakak kedua, ibu dan ayah, dan yang lainnya akan tiba di kota Kekaisaran. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Berita itu tidak bisa dirahasiakan terlalu lama, adik perempuannya akan mengetahuinya cepat atau lambat. Bab 207, Mata Reinkarnasi. Bab 207, Mata Reinkarnasi. Orang tua Guo Chen itu sedang berlatih secara tertutup untuk menerobos ke alam Sein. Huang Xiaolong mencibir. Dia tentu tahu alasan mengapa keluarga Guo tidak ingin berurusan dengannya. Mereka tidak membalas lebih awal karena mereka sedang menunggu. Menunggu lelaki tua Guo Chen keluar dari latihan tertutup setelah berhasil menerobos ke alam Sein untuk menghadapinya. Karena memang begitulah, dia akan menemani keluarga Guo dalam permainan kecil mereka. Dengan demikian, 1 bulan lagi berlalu pada hari yang sama. Di dalam medan perang kuno God Binding Ring, Huang Xiaolong duduk bersila, menjalankan kitab metamorfosa tubuh dan taktik Asura. Energi spiritual surga dan bumi serta energi spiritual dunia bawah berkumpul menuju Huang Xiaolong secara bersamaan. Pada saat yang sama, naga hitam dan biru melayang tinggi di atasnya, melahap ki naga sejati yang jatuh dari dunia naga kuno. Beberapa helai ki naga sejati berwarna merah menyala memasuki roh bela diri naga kembar dan tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menarik dan menghembuskan napas sesuai irama tertentu saat cahaya berwarna hitam dan biru berkilauan. Hanya dalam 2 bulan latihan, ki naga sejati dalam tubuh Huang Xiaolong 10 kali lebih banyak daripada saat ia mulai.
Ia ada dalam harmoni dengan ki pertempuran dunia bawah di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong. Sekarang, di angkasa di atas Laut Qi Huang Xiaolong, ki naga sejati mengembun dengan cepat, secara bertahap membentuk wujud merah menyala dari naga ilahi purba, sedangkan ki pertempuran dunia bawah juga mulai terbentuk dalam wujud Archdemon of Hell. Seiring berjalannya waktu, kedua gambaran samar ini menjadi semakin pekat dan nyata. Merasakan perubahan di Laut Qi-nya, Huang Xiaolong tercengang. Menurut uraian Zhao Su, hanya para prajurit puncak Ordo ke-10 yang mendekati alam Sein yang akan mengalami tanda-tanda terbentuknya ki pertempuran. Tapi ki pertempuran Huang Xiaolong sudah mulai terbentuk di Laut Qi-nya. Saat tiba waktunya untuk menerobos ke alam suci, bentuk jasmani di Laut Qi-nya akan semakin padat, berevolusi menjadi entitas padat yang sesungguhnya. Huang Xiaolong sangat gembira dengan perubahan di Laut Qi-nya. Memang, setelah ki pertempuran mulai terbentuk, kecepatannya dalam menyerap ki naga sejati dan energi spiritual dunia bawah telah meningkat secara signifikan. 10 hari berlalu, Huang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di medan perang kuno. Sekarang, dia bisa menjalankan kitab metamorfosis tubuh dan taktik Asura secara bersamaan dengan mudah. Dalam beberapa bulan terakhir latihannya, kekuatan Huang Xiaolong telah meningkat dari akhir Xiantian Orde pertama ke puncak akhir Xiantian Orde pertama. Pada hari ini, Huang Xiaolong mengeluarkan diagram bergambar yang sama. Dia telah sepenuhnya memahami jurus kelima dari Asura Sword Skill, Flower of the Outer Shore, oleh karena itu, dia sekarang dapat mempelajari jurus ke-6. Huang Xiaolong membaca deskripsi gerakan ke-6 dari ilustrasi tersebut. Jurus ke-6, Mata Reinkarnasi. Setelah mempelajari apa yang tertulis dan ilustrasinya, Huang Xiaolong memejamkan mata untuk mengingat apa yang telah dipelajarinya. Ketika ia telah memahami sepenuhnya gerakan mata reinkarnasi dan rute sirkulasi ki pertempuran, ia meletakkan kembali kertas itu ke dalam cincin Asura. Namun Huang Xiaolong tidak mulai berlatih. Sebaliknya, ia memvisualisasikan gerakan dan rute sirkulasi ki pertempuran berulang-ulang di kepalanya. Lebih dari 1 jam kemudian, pedang Asura tiba-tiba muncul di tangan Huang Xiaolong dan dia mengayunkannya secepat kilat. Cahaya bilah tajam dan dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar dalam bentuk lingkaran yang aneh. Saat lampu bilah berputar dalam lingkaran aneh itu, bola mata merah yang memancarkan niat membunuh yang kuat muncul di udara. Bola mata yang menakutkan itu bersinar dengan warna merah gelap seperti hantu, dan area di dalam cahaya merahnya tampak memasuki ilusi yang surrealis dan seperti mimpi. Pada saat berikutnya, bola mata merah itu berputar dan mengeluarkan sejumlah besar niat pedang dingin, cukup untuk melubangi dinding sejauh 100 sang. Pada saat yang sama, mata reinkarnasi mengeluarkan sesuatu yang disebut cahaya reinkarnasi. Hal ini memaksa korban untuk mengalami reinkarnasi, menyebabkan mereka takluk pada rasa sakit yang luar biasa. Inilah kekuatan mata reinkarnasi yang paling mengerikan. Menurut yang tertulis, begitu jurus mata reinkarnasi ini mencapai penyempurnaan utamanya, semua makhluk hidup dalam radius 1 juta li akan terpengaruh, masing-masing memasuki ilusi yang berbeda. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong berhenti, memejamkan mata untuk mengingat pemahaman sebelumnya. 1 jam kemudian, ia melakukan percobaan serangan kedua. Kali ini, cahaya merah gelap yang keluar dari mata reinkarnasi sedikit lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan areanya meluas dari 10 sang sebelumnya menjadi belasan sang. Cahaya reinkarnasi juga semakin kuat. Setelah setiap percobaan, Huang Xiaolong akan berhenti untuk mengingat dan memahami. Dan seperti ini, prosesnya berulang. Saat Huang Xiaolong mengulangi proses latihan dan mengingat, kekuatan serangan mata reinkarnasi berangsur-angsur meningkat. Setelah 10 hari berlalu, kini hanya tersisa 1 hari sebelum pavilion suci dibuka. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Dengan 10 hari latihan, Huang Xiaolong berhasil menggandakan kekuatan mata reinkarnasi dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, dan kultivasi ki pertempurannya telah berkembang pesat. Saat ini, ki pertempuran di Laut Qi-nya telah terbentuk. Menambahkan mutiara naga api dan energi spiritual unik dari medan perang kuno, kultivasi Huang Xiaolong meningkat dengan perbedaan yang nyata setiap hari. Saat keluar dari medan perang kuno, Huang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Fei Hou untuk bertanya tentang situasi terkini di kota kekaisaran dan perkebunan Bukit Selatan. Yang mulia, beberapa hari yang lalu, keluarga Yao dan Guo mengadakan lelang bersama. Kata Fei Hou. Huang Xiaolong terkejut, menyadari makna tersirat dari ucapan Fei Hou, keluarga Yao dan Guo bergandengan tangan. Saya khawatir begitulah adanya. Fei Hou mengangguk. Zhao Su mencibir, sekarang, seluruh kota kekaisaran mengatakan bahwa penguasa bersembunyi di perkebunan Bukit Selatan karena kau takut pada pembalasan Yao Fei dan keluarga Guo, tidak berani keluar dari pintu utama. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, biarkan mereka berkata apapun yang mereka suka. Kemudian, dia bertanya pada Fei Hou, seberapa jauh orang tuaku telah mencapainya. Menjawab pertanyaan penguasa, Patriark Huang dan yang lainnya telah mencapai kerajaan Banjir Utara, akan memakan waktu 4 bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota kekaisaran. Fei Hou menjawab dengan hormat, Tuan telah bergabung dengan mereka. Mengetahui bahwa Yuming bersama orang tuanya, Huang Xiaolong merasa lebih tenang. Benar sekali, Yang Mulia, bawahan ini juga mengetahui bahwa Yao Fei akan memasuki pavilion suci saat dibuka kali ini juga. Selain Yao Fei, ada juga murid keluarga Guo yang bernama Guo Sufei, seorang ahli Xiantian Ordo ke-8. Xie Putih dari keluarga Xie juga akan masuk saat pavilion suci dibuka. Fei Hou menambahkan. Huang Xiaolong mencibir ketika mendengar ini. Meskipun ada energi spiritual suci di dalam pavilion suci, itu tidak memberikan banyak manfaat bagi para prajurit Xiantian tingkat tinggi. Jelas bahwa Yao Fei dan murid keluarga Guo itu mengincarnya. Yang Mulia, tenang saja, besok saat pavilion suci dibuka, saya meminta Duan Ren untuk mengatur agar 2 ahli Xiantian tingkat tinggi juga ikut masuk.
Pada titik ini, Zhao Su menyela. Huang Xiaolong mengangguk. Ada peluang 9 dari 10 bahwa mutiara jiwa mutlak berada di dalam paviliun suci. Karena dia akan memasuki paviliun suci besok, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan dan menaklukkannya. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Huang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate. Tanpa ditemani Zhao Su atau Fei Hou, dia menuju ke arah Institut Duanren sendirian, dan langsung menuju pintu masuk paviliun suci, gunung belakang institut. Bab 208, Paviliun Suci dibuka. Bab 208, Paviliun Suci dibuka. Ketika Huang Xiaolong tiba di gunung belakang divisi luar, dia melihat bahwa area gunung belakang yang biasanya ramai sebenarnya kosong. Lahan divisi luar telah ditutup untuk pembukaan paviliun suci. Huang Xiaolong baru bisa memasuki lahan divisi luar ke gunung belakang setelah identitasnya dikonfirmasi. Xiaolong, tepat saat Huang Xiaolong mencapai gunung belakang, dia bertemu Xie Putih yang berjalan ke arahnya dengan wajah penuh senyum. Huang Xiaolong juga tersenyum ketika melihat Xie Putih. Dasar bocah, bersembunyi di Southern Hill Estate selama beberapa bulan untuk berlatih, bahkan tidak menunjukkan bayanganmu. Aku harus minum begitu banyak anggur sapiditi sampai rasanya hampir tidak berasa. Xie Putih tertawa dan berkata, sambil melayangkan pukulan bercanda di bahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab, kita akan pergi dan minum beberapa cangkir setelah meninggalkan paviliun suci. Xie Putih tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Huang Xiaolong, bagus, itu kesepakatan. Tapi, bagaimana mungkin beberapa cangkir cukup? Pada saat itu, kita akan membersihkan tempat ini. Huang Xiaolong menyeringai tanda setuju, lain kali aku yang traktir. Makin banyak alasan bagiku untuk minum lebih banyak. Xie Putih tertawa. Keduanya tertawa, berbicara sambil berjalan menuju titik pertemuan. Kudengar Duan Wuhen bahkan memberimu token emasnya. Xie Putih menyeringai, dan dia bahkan memanggilmu saudara. Melihat Xie Putih juga salah paham bahwa token emas di tangannya diberikan kepadanya oleh Duan Wuhen, Huang Xiaolong hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Kali ini Yao Fei dan Guo Sufei dari keluarga Guo juga ikut masuk, ya. Xie Putih mengangguk. Kau harus lebih berhati-hati, meskipun dilarang bagi siswa yang memasuki paviliun suci untuk berkelahi dan saling membunuh, apapun bisa terjadi. Yao Fei seperti ular berbisa. Ditandai olehnya, dia tidak akan puas kecuali kau mati. Aku akan melakukannya. Huang Xiaolong mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di area yang telah ditentukan di gunung belakang. Mereka melihat Yao Fei telah tiba, bersama dengan 7 siswa lainnya yang juga menunggu di tempat itu. Termasuk Huang Xiaolong dan Xie Putih, totalnya ada 10 orang. Semuanya kini hadir. Saat Huang Xiaolong dan Xie Putih muncul, semua orang menoleh ke arah mereka, masing-masing memiliki makna berbeda dalam tatapan mereka. Cahaya pembunuh melintas cepat di mata Yao Fei. Meskipun tersembunyi dengan baik, Huang Xiaolong masih menangkapnya, dan selain Yao Fei, Huang Xiaolong mendeteksi niat membunuh yang kuat datang dari orang lain. Seorang pria muda yang tampak berusia antara 28 hingga 29 tahun, mengenakan jubah abu-abu gelap. Di pelipisnya, ada bekas luka pedang merah pudar. Dia adalah Guo Sufei dari keluarga Guo. Xie Putih mengingatkan Huang Xiaolong dari samping. Huang Xiaolong mengangguk. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Lagi pula, hanya Yao Fei dan keluarga Guo yang menginginkannya mati. Saat Huang Xiaolong muncul, 2 pria parubaya yang mengenakan jubah ungu mengangguk pelan padanya, yang dibalas oleh Huang Xiaolong. Menurut Zhao Su, kedua orang ini adalah orang-orang yang Duan Ren atur untuk melindunginya di dalam ruang paviliun suci. Meskipun ke-10 orang itu kini hadir dan sudah diketahui keberadaannya, tidak seorang pun dari mereka berbicara atau mengeluarkan suara. Suasana tampak agak canggung. Pada saat ini, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun seperti galaksi Bima Sakti yang tak terbatas dari kehampaan di atas, bergulir ke bawah dan menyebar ke setiap inci ruang di gunung belakang. Huang Xiaolong dan yang lainnya menatap ke langit tempat proyeksi 6 sosok tinggi muncul. Aura yang dipancarkan oleh ke-6 sosok ini terasa surrealis seolah-olah mereka ada di ruang lain. Huang Xiaolong dan 9 orang di bawah tidak dapat dengan jelas membedakan wajah ke-6 siluet ini. Salam kepada Kaisar dan semua guru suci yang terhormat. Xie Putih dan yang lainnya segera memberi hormat ke langit, Huang Xiaolong hanya bisa meniru tindakan mereka. Meskipun wajah ke-6 sosok ini tidak dapat dikenali, semua orang tahu bahwa mereka adalah Kaisar Duan Ren dan 5 pelindung Institut Duan Ren. Kelima pelindung tersebut disebut sebagai Saint Master oleh semua siswa Institut Duan Ren. Bangun! Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari kehampaan di atas. 10 orang di bawah, termasuk Huang Xiaolong, bangkit. Kemudian, cahaya kemasan 1000 zang meledak dari ke-6 sosok di atas saat mereka menggerakkan tangan mereka. Sebuah prisma warna kemudian bersinar turun dari kekosongan di atas mereka. Beberapa sinar cahaya membentuk diagram di langit, dan di depan para siswa di bawah, berubah menjadi formasi susunan berbentuk segi 6. Ini, mata Huang Xiaolong menyipit. Ini adalah susunan suci kuno. Xie Putih memberitahu Huang Xiaolong melalui transmisi suara. Susunan suci kuno. Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka ada susunan suci kuno di Institut Duan Ren. Setiap susunan suci kuno mengandung energi yang sangat besar. Begitu diaktifkan, susunan itu dapat menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Susunan suci kuno ini disebut susunan bintang heksagon. Kaisar Duan Ren mendapatkannya dari sebuah gua kuno lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi kudengar susunan bintang heksagon ini belum lengkap dan ada bagian tertentu yang hilang. Meski begitu, ketika diinisiasi oleh Kaisar dan 5 Saint Master, kekuatannya sungguh mencengangkan. Suara Xie Putih terdengar lagi di telinga Huang Xiaolong. Tidak lengkap, Huang Xiaolong mengangguk dengan ekspresi berwibawa.
Di atas sana, Duan Ren dan 5 orang lainnya berdiri di 6 sudut terang yang berbeda dari susunan segi 6. Setiap orang menembakkan pola rahasia dari tangan mereka yang berkumpul di tengah susunan besar, berputar dan berputar. Dengan semburan cahaya yang menyilaukan, sebuah pintu ruang angkasa besar muncul di udara. Untaian energi spiritual suci melayang keluar dari pintu spasial. Paviliun Santo, Huang Xiaolong menatap lekat-lekat ke arah pintu spasial. Paviliun suci telah dibuka, para siswa yang memasuki paviliun suci dilarang melakukan pertikaian dan pembunuhan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari Institut Duan Ren, apakah itu jelas? Pada saat ini, suara Kaisar Duan Ren yang angkuh namun berwibawa terdengar dari kehampaan. Semua orang bingung. Ya, Kaisar, baiklah, masuklah. Saat periode 1 bulan berakhir, kalian semua akan segera dikirim keluar, apapun yang kalian lakukan. Ketika Kaisar Duan Ren selesai, salah satu murid melompat dan menghilang melalui pintu spasial, diikuti oleh murid kedua, lalu sisanya. Ayo kita masuk, kata Xie Putih pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Keduanya melompat bersama-sama dan dengan sekejap, menghilang melalui pintu spasial. Menyaksikan ini, Yao Fei dan Guo Sufei yang belum beranjak dari tempatnya juga mengikuti di belakang, memasuki ruang paviliun suci tepat di belakang Huang Xiaolong dan Xie Putih. Ketika ke-10 siswa telah masuk, pintu spasial itu perlahan tertutup dan menghilang dari pandangan. Segala sesuatu di area sekitar kembali normal. Begitu Huang Xiaolong memasuki Sein Pavilion, semburan energi spiritual suci mengalir ke sekujur tubuhnya. Ketika seseorang menghirupnya dalam-dalam, energi itu akan membuat mereka merasa sangat nyaman di setiap sudut tubuh mereka. Melihat sekeliling, Sein Pavilion ini pada dasarnya adalah dunia kecil yang independen, ada bukit-bukit hijau dan air berwarna zamrud yang berkilauan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menyebar, dan bahkan banyak binatang iblis tingkat rendah dan menengah ada di dalamnya. Tanpa peringatan, pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa di tubuh Huang Xiaolong bergetar sekali. Mendeteksi perubahan dari pagoda harta karun Linglong dan cincin pengikat dewa, Huang Xiaolong sangat gembira dalam hati. Tampaknya tebakannya benar, mutiara jiwa mutlak memang ada di dalam paviliun suci. Huang Xiaolong dan Xie Putih melayang ke tanah di bawah. Namun, pada saat yang sama, dua sosok melintas dan menghalangi tepat di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan Yao Fei dan Guo Sufei? Melihat mereka, Xie Putih mencibir, Yao Fei, Guo Sufei, apa yang ingin kalian lakukan? Para siswa yang memasuki paviliun suci tidak diperbolehkan untuk saling bertarung atau membunuh, ini adalah peraturan institut. Kalian berani melanggar peraturan institut. Peraturan institut. Yao Fei mencibir dengan puas, jangan bicara tentang peraturan institut ini dan itu padaku. Jika aku, Yao Fei ingin membunuh seseorang, bahkan seorang ahli alam Sein tidak dapat menghentikanku. Xie Putih, aku hanya ingin membunuh Huang Xiaolong, kau masih bisa selamat jika kau mengalahkannya sekarang. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan secara keliru membunuhmu. Bab 209, Mencari Mutiara Jiwa Mutlak. Bab 209, Mencari Mutiara Jiwa Mutlak. Yao Fei mengangkat tangannya. Sekelompok api berwarna hitam berkumpul di tangannya, membesar. Sekelompok kecil api hitam kusam ini memancarkan energi mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar karena ketakutan. Api hitam di telapak tangan Yao Fei berbeda dengan api Phoenix hitam milik Xie Putih. Api hitam milik Xie Putih mengandung aura dominasi, kesombongan, keangkuhan, dan kehancuran sedangkan api hitam milik Yao Fei terasa seperti api neraka yang muncul dari jurang neraka yang dalam, dingin dan membekukan seperti ular raksasa berbisa dengan rahang terbuka lebar. Api tersebut memiliki kemiripan dengan Ki Asura milik Huang Xiaolong, namun berbeda. Pada saat yang sama, Guo Sufei dari keluarga Guo juga melepaskan ki pertempurannya dan auranya melonjak. Di sekelilingnya muncul selusin burung terbang kecil seperti kupu-kupu yang memancarkan aura gelap dan jahat. Burung terbang kecil itu memiliki mata hijau tua dan dua cakar kecil di tubuh mereka yang bersinar dengan warna hijau lumut pucat. Inilah semangat bela diri Guo Sufei, kupu-kupu hantu dunia bawah. Semangat bela diri yang menimbulkan bulu kuduk meremang di kulit prajurit rata-rata. Di dunia roh bela diri, ada sejenis roh nekro bela diri. Secara umum, roh nekro bela diri itu jahat, dan memiliki penampilan fisik yang memuakkan. Kupu-kupu hantu dunia bawah ini adalah sejenis roh nekro bela diri. Selusin kupu-kupu hantu dunia bawah yang muncul di sekitar Guo Sufei bukan berarti ia memiliki selusin semangat bela diri yang sama, melainkan salah satu kemampuan kupu-kupu hantu dunia bawah. Replikasi. Kemampuan ini mirip dengan semangat bela diri pembunuh berpakaian hitam yang dikirim oleh Guo Brothers untuk membunuh Huang Xiaolong, kelelawar murid ungu. Saat api hitam menyelimuti telapak tangan Yao Fei, ia menyerang Huang Xiaolong, dan Guo Sufei bergerak hampir bersamaan. Sambil melambaikan kedua tangannya, kupu-kupu hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Huang Xiaolong dalam sebuah serangan. Xie Putih terkejut. Pada saat berikutnya, dua jejak telapak tangan yang mirip dengan api merah menyala bersiul melalui kehampaan, bertemu dengan telapak tangan Yao Fei dan kupu-kupu hantu dunia bawah milik Guo Sufei. Tabrakan dahsyat bergema dan riak-riak mengguncang angkasa. Jejak telapak tangan api hitam Yao Fei menghilang dan kupu-kupu hantu dunia bawah Guo Sufei pun lenyap. Gempa susulan yang dahsyat melanda ke empat arah. Yao Fei berhasil menahan kekuatan yang bergejolak itu, tetapi Guo Sufei tidak sanggup menahannya, terhuyung mundur sejauh lebih dari belasan meter. Astaga, dampaknya menyebabkan darah Guo Sufei mengalir terbalik dan cairan merah hangat naik ke tenggorokannya dan keluar dari mulutnya, mewarnai tanah menjadi merah. Keempat orang itu berbalik dan melihat dua sosok melaju mendekat, menembus angkasa. Jiang Yang, Liu Zi, ekspresi Yao Fei tenggelam saat melihat kedatangan mereka.
Keduanya adalah ahli Xiantian yang dikirim Duan Ren untuk melindungi Huang Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Zi. Tuan Muda Huang, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Yang dan Liu Zi yang mendarat di tanah, menghampiri Huang Xiaolong dan bertanya. Sikap mereka sopan dan santun. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Jiang Yang, Liu Zi, apa maksud semua ini? Yao Fei membentak sambil menatap dingin ke arah dua orang yang baru datang, Jiang Yang dan Liu Zi. Di divisi dalam Institut Duan Ren, ada daftar surga. Hanya siswa terkuat di divisi dalam yang dapat dicantumkan dalam daftar surga. Yao Fei adalah salah satunya, begitu pula Jiang Yang dan Liu Zi. Mereka belum pernah berpapasan sebelumnya, namun entah dari mana mereka benar-benar ikut campur dalam urusannya, yang membuat Yao Fei marah. Tidak ada maksud khusus. Jiang Yang menjawab dengan nada tidak peduli, tugas kita saat memasuki pavilion suci adalah untuk melindungi keselamatan bangsawan muda Huang. Rasa dingin di mata Yao Fei meningkat, Duan Wuhen memintamu melakukan ini. Baik Jiang Yang maupun Liu Zi tidak mengatakan apapun. Yao Fei dengan dingin menghadapi Huang Xiaolong, kali ini berterima kasihlah pada bintang keberuntunganmu. Aku tidak menyangka Duan Wuhen tidak hanya membantumu mendapatkan tempat untuk memasuki pavilion suci, tetapi dia bahkan mengirim 2 orang ke dalam untuk melindungimu. Dia benar-benar mengalami banyak kesulitan. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Memberikan peringatan, Yao Fei berkedip dan menghilang dari lokasi. Dengan Jiang Yang dan Liu Zi yang menjaga Huang Xiaolong, mustahil baginya untuk mengambil nyawa Huang Xiaolong seperti yang telah direncanakannya. Meskipun Jiang Yang maupun Liu Zi tidak dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1, pertarungan mereka berdua sudah cukup untuk menekannya. Adapun Guo Sufei, dia hanya seorang ahli Xiantian Orde ke-8 yang tidak bisa membantu apapun. Melihat Yao Fei memutuskan untuk pergi, Guo Sufei pun bergegas melarikan diri, menghilang dari area tersebut dalam sekejap. Melihat mereka berdua pergi, Jiang Yang dan Liu Zi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Tugas mereka satu-satunya adalah melindungi keselamatan Huang Xiaolong sehingga ia dapat meninggalkan pavilion suci dalam keadaan utuh 1 bulan kemudian. Mengenai hal-hal lain, keduanya tidak peduli. Huang Xiaolong menatap sosok Yao Fei dan Guo Sufei yang menghilang dan mencibir. Namun, kilatan dingin melintas di matanya, sepertinya dia harus menyingkirkan ular berbisa ini, Yao Fei, setelah dia keluar dari pavilion suci. Awalnya, Huang Xiaolong berniat meninggalkan Yao Fei dan bermain-main dengannya. Namun, sekarang, karena ia akan melakukan perjalanan ke Gua Buddha Suci Kerajaan Buddha terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, Huang Xiaolong memilih untuk tidak meninggalkan ular berbisa yang membahayakan keselamatan keluarganya. Xiaolong, ayo pergi. Pada saat ini, Xie Putih berbicara. Huang Xiaolong mengangguk. Keempat orang itu melompat ke udara, meninggalkan tempat kejadian. Xie Putih menyindir Huang Xiaolong, dasar bocah, aku heran kenapa kau bersikap begitu tenang dan tak kenal takut. Jadi sejak awal, kau tahu Duan Wuhen mengirim Jiang Yang dan Liu Zi untuk melindungimu. Kau membuatku khawatir dengan sia-sia. Huang Xiaolong menyeringai mendengar kata-katanya, saat kita keluar, aku akan minum beberapa cangkir anggur penalti lagi. Tidak mungkin, seharusnya kamu yang membelikanku beberapa kendi anggur lagi. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Keempatnya melakukan perjalanan bersama untuk beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, getaran pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa menjadi lebih sering, membuktikan bahwa ia semakin dekat dengan mutiara jiwa mutlak. Xiaolong, mari kita berkultivasi sendiri-sendiri. Ada banyak harta karun di pavilion suci ini, mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Saran Xie Putih. Huang Xiaolong mengangguk, oke. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia akan menyarankan hal yang sama. Mereka mungkin orang-orang yang berpikiran sama, tetapi mengendalikan mutiara jiwa absolut lebih baik dirahasiakan darinya untuk mencegah masalah yang tidak terduga. Setelah Xie Putih pergi, Huang Xiaolong menggunakan alasan serupa dengan mengatakan ia ingin berkultivasi sendiri untuk memisahkan diri dari Jiang Yang dan Liu Zi. Mendengarkan permintaan Huang Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Zi saling berpandangan, lalu Jiang Yang berkata dengan nada serius, kalau begitu, Tuan Muda Huang, tolong pegang jimat transmisi ini. Jika kalian menemukan bahaya, kirimi kami pesan, kami akan bergegas secepat yang kami bisa. Jiang Yang mengeluarkan segel jimat seukuran setengah telapak tangan yang diukir dengan pola aneh dan menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Menerima jimat itu, Huang Xiaolong mengangguk, oke. Mereka berdua menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong dan pergi. Huang Xiaolong menunggu hingga kedua sosok itu menghilang dari pandangan sebelum berbalik. Merasakan arah mutiara jiwa absolut, Huang Xiaolong terbang menuju jajaran pegunungan di depan. Tidak lama kemudian, Huang Xiaolong tiba di sebuah lembah. Mendekati lembah, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa yang bergetar di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Huang Xiaolong tercengang. Berdasarkan reaksi mereka sebelumnya, mutiara jiwa mutlak seharusnya berada di suatu tempat di lembah ini, tetapi mengapa pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa tiba-tiba berhenti bereaksi sekarang? Huang Xiaolong melompat, memasuki lembah. Seluruh lembah dipenuhi dengan lautan kabut tebal berwarna abu-abu gelap yang begitu tebal sehingga dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri dengan jelas. Mengandalkan penglihatannya, Huang Xiaolong hanya bisa melihat 10 meter yang samar di sekelilingnya. Huang Xiaolong selalu bisa melihat setidaknya 300 meter di depannya sejak memasuki alam Xiantian, terlepas dari kabut tebal. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi jika penglihatannya terbatas dalam jarak 10 meter. Bab 210, Lembah yang Mengerikan. Menyadari keanehan kabut tebal di sekitarnya, Huang Xiaolong meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak membuang waktu, segera berubah menjadi asura fisik.
Membentangkan Wings of Demon di belakangnya sambil bergerak maju dengan hati-hati, matanya mengamati situasi di sekitarnya. Keheningan terasa di keempat arah, begitu sunyi hingga terasa mencekam. Sesekali, teriakan melengking dari makhluk tak dikenal terdengar dari depan, membuat bulu kuduk meremang. Huang Xiaolong bergerak perlahan dan hati-hati melewati kabut tebal berwarna abu-abu gelap selama 1 jam. Tidak ada apapun di sekitarnya selain kabut abu-abu gelap. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong tampak tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Perasaan bawaan akan bahaya yang akan datang dari lubuk jiwanya. Perasaan tidak nyaman ini memberi Huang Xiaolong ilusi bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam neraka. 1 jam lagi berlalu. Satu-satunya perbedaan adalah kabut abu-abu gelap semakin pekat semakin jauh ia melangkah. Ketika Huang Xiaolong pertama kali memasuki lembah, ia dapat melihat setidaknya 10 meter di sekelilingnya. Sekarang, ia hampir tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri saat ia mengulurkan tangannya di depan dirinya. Huang Xiaolong terus berjalan lurus ketika tiba-tiba, kabut abu-abu di sekitarnya bergerak seperti air mengalir disertai jeritan aneh yang mulai semakin jelas. Ketika kabut abu-abu gelap itu bergerak, tampaknya ia memicu teriakan aneh. Saraf Huang Xiaolong menegang, ekspresi serius terlihat di wajahnya saat ia bersiap untuk bereaksi terhadap perubahan apapun setiap saat, mengalirkan ki pertempurannya. Jeritan tajam terus bergema di lembah. Huang Xiaolong menduga teriakan itu berasal dari sejenis makhluk hidup yang mungkin bukan bagian dari ras binatang iblis. Kedengarannya lebih seperti iblis jahat dari dunia bawah. Tiba-tiba, sesuatu yang kuat menerjangnya dari depan, menembus kabut dan mengejutkan Huang Xiaolong. Sayap iblis mengepak saat dia berbelok ke samping, memperlihatkan kemampuan jiwa bela dirinya, bayangan hantu pada saat yang sama untuk menghindari makhluk yang menyerangnya. Makhluk hitam pekat melesat keluar dari kabut. Bentuknya seperti manusia tetapi memiliki 4 lengan dan mata merah menyala. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang mengerikan. Huang Xiaolong nyaris tidak berhasil menghindari tabrakan dengan makhluk aneh itu. Makhluk hitam aneh itu bergerak cepat melewati Huang Xiaolong, mengirimkan gelombang panas yang membakar dari api mengerikan yang membakar tubuhnya ke arahnya yang membuatnya merasa seperti jatuh ke lautan api dendam. Rasa sakit yang menusuk-menusuk menembus permukaan kulitnya dari ledakan suhu tinggi. Dalam keadaan umum, dengan mengandalkan fisik asura dan bertahun-tahun menelan mutiara naga api, bahkan dibakar pada suhu tinggi dengan api fana tidak akan membahayakannya sedikitpun. Namun nyala api ini, hanya gelombang panas sisa yang keluar darinya sudah cukup untuk menyebabkan Huang Xiaolong kesakitan. Orang bisa membayangkan teror dari nyala api yang tidak dikenal ini. Makhluk aneh itu tidak mengejar Huang Xiaolong. Sebaliknya, ia berlari kembali ke dalam kabut abu-abu gelap yang tebal seolah-olah tidak melihatnya. Akan tetapi, beberapa saat setelah Huang Xiaolong menghindari serangan makhluk hitam aneh itu, hanya dalam selang beberapa saat, makhluk hitam aneh lain menerjangnya lagi dari depan. Karena khawatir, Huang Xiaolong sekali lagi menampilkan bayangan hantu. Dan hal yang sama terulang setiap beberapa kali tarikan napas. Satu demi satu, makhluk hitam aneh ini tampak tak berujung. Ketika satu menghilang ke dalam kabut, yang lain akan segera muncul. Dan hal yang membuat wajah Huang Xiaolong menjadi jelek adalah setiap kali yang baru muncul, kecepatan serangan dan nyala api di tubuh mereka menjadi lebih mengerikan. Pada awalnya, api pada makhluk hitam aneh ini hanya mengeluarkan gelombang panas sisa yang meninggalkan sensasi terbakar pada kulit Huang Xiaolong sedangkan sekarang, sensasi terbakar semacam ini merasuk ke dalam tubuhnya, memengaruhi organ-organ dalamnya. Sakitnya luar biasa. Setelah menghindari lebih dari selusin makhluk hitam aneh ini, Huang Xiaolong benar-benar merasa gentar saat ia melihat makhluk lain muncul dan datang langsung ke arahnya. Dalam sekejap mata, makhluk itu telah sampai di depan Huang Xiaolong. Bahkan dengan menggunakan pantong shadow secepat yang dia bisa, salah satu lengannya terkena gumpalan kecil api yang tidak diketahui. Rasa sakit yang mengejutkan menyelimutinya seolah-olah dia sedang dipanggang dalam api neraka. Rasa sakit yang menusuk itu terlalu berat untuk ditanggung bahkan untuk seseorang seperti Huang Xiaolong, dia menjerit kesakitan. Setelah rasa sakitnya hilang, Huang Xiaolong mengamati tempat api itu menyala dan melihat ada luka seperti terowongan yang menembus dagingnya, berdarah, dan menghujam hingga ke tulang. Huang Xiaolong tercengang. Inilah pertama kalinya sesuatu berhasil menembus pertahanan fisiknya dan melukainya sampai sejauh ini. Pada saat itu, Huang Xiaolong tidak ragu lagi. Dia segera memanggil naga hitam dan biru serta mengubah jiwanya. Menyatu dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi permukaan kulit Huang Xiaolong. Lubang dalam tulang di dagingnya perlahan sembuh. Makhluk hitam aneh lainnya muncul dan menyerbu ke arahnya, Huang Xiaolong menghindar dengan langkah samping yang cepat. Setelah transformasi jiwanya, kecepatan Huang Xiaolong meningkat pesat. Namun, bahkan melalui sisik naga tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, Huang Xiaolong masih merasakan panas api yang memancar dari tubuh makhluk hitam itu. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong berhasil bertahan selama setengah jam lagi setelah transformasi jiwa, namun setengah jam berikutnya menjadi perjuangan yang berat. Salah satu makhluk hitam aneh lainnya berlari keluar dari kabut abu-abu pekat, lebih cepat daripada makhluk sejenisnya sebelumnya. Huang Xiaolong gagal menghindar bahkan dengan kecepatannya yang meningkat dari transformasi jiwa. Kedua lengan Huang Xiaolong terkena sebagian api dari tubuh makhluk aneh itu, menari-nari di sisik naga yang melindungi tubuhnya. Sisik naga itu terlihat berjatuhan sepotong demi sepotong dengan mata telanjang. Kecepatan makhluk terakhir 5-6 kali lebih cepat dibandingkan yang pertama. Beberapa menit kemudian, semua sisik di tubuh Huang Xiaolong telah terlepas. Huang Xiaolong hampir tidak bisa dikenali karena penampilannya yang menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan lubang-lubang berlumuran darah yang hangus terbakar hingga ke tulang. Aku tidak menyangka akan mati di sini. Huang Xiaolong berpikir dengan nada menghina, apakah aku akan kembali ke bumi setelah aku mati?
Kesadaran Huang Xiaolong mulai menurun dan tubuhnya bergoyang tak stabil. Saat hendak jatuh ke tanah, kabut abu-abu gelap pekat di sekitarnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan sebelumnya. Anehnya, jeritan melengking dari makhluk hitam aneh itu juga menghilang. Huang Xiaolong menatap kosong ke sekelilingnya. Ketika kabut abu-abu gelap menghilang, seluruh lembah menampakkan diri di depan matanya. Di sekitar lembah itu terdapat batu-batu hitam. Selain batu-batu itu, ada beberapa pohon hitam acak dengan bentuk yang aneh. Setiap pohon hanya memiliki dua cabang, seperti dua lengan seseorang. Huang Xiaolong menenangkan diri dan mengambil sebutir peluru dari cincin Asura. Menelan peluru itu, ia memulai pemulihan instan. Cahaya biru berkilauan di sekujur tubuhnya hampir seketika, membantunya pulih perlahan. Hampir setengah jam berlalu ketika cahaya biru menghilang. Luka-luka di tubuh Huang Xiaolong sembuh dan tertutup, tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dari permukaan, tidak seorang pun tahu bahwa Huang Xiaolong baru saja terluka. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kakinya, dan terus berjalan ke dalam lembah. 1 jam kemudian, ia mencapai ujung lembah lainnya. Di dinding gunung di ujung lembah terdapat lubang hitam yang gelap. Dari dalam lubang hitam yang memanjang menjadi terowongan itu terdengar hiruk-pikuk rengekan yang menyayat hati. Huang Xiaolong ragu sejenak, tetapi akhirnya menguatkan diri dan melangkah maju. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia tidak mau pergi begitu saja tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya bergetar sekali saat dia melangkah pertama ke dalam terowongan hitam. Sejak dia memasuki lembah, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun hingga saat ini. Huang Xiaolong sangat gembira di dalam hatinya. Dilihat dari reaksinya, mutiara jiwa absolut memang ada di lembah ini, di dalam terowongan hitam ini. Huang Xiaolong mengikuti jalan terowongan hitam yang hanya berisi kegelapan total dan menyeluruh, menyerap semua cahaya. Matanya tidak bisa melihat lebih dari 300 meter di depannya. Meskipun tidak ada kabut tebal di dalam terowongan hitam, Huang Xiaolong tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia mempertahankan transformasi jiwanya, selalu memperhatikan perubahan arah. Namun, terowongan hitam itu seperti tidak ada ujungnya. Huang Xiaolong menelusuri jalan setapak itu selama beberapa jam, tetapi tidak terlihat ujungnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.